your goddamn. Fortnite PUBG एक Facebook You didn't have to cut me off. Say that I can never happen. That we were nothing. I don't even need your love. But you treat me like a snake, and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin tercampur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Quraifah, semester 5, jurusan Ekonomi Syariah, NIM 22010047. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Muti Mutmainah, Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya pilih, yaitu berjudul Memahami Konsep Manajemen Strategi. Berikut penjelasannya. Fungsi manajemen strategi. Manajemen strategi bukan hanyalah sebuah kunci, sebuah proses, dan manajemen strategi juga termasuk untuk membuka berbagai pintu peluang usaha keberhasilan bagi seluruh organisasi. Manfaat yang diberikan oleh manajemen strategi ini sangatlah luar biasa dan sangat mendalam, mengaruhi berbagai aspek operasional hingga strategi perusahaan. Manajemen strategi adalah kunci kesuksesan suatu bisnis di masa modern saat ini. Mengarahkan sebuah perusahaan tertuju pada tujuan-tujuan yang besar. Manajemen strategi secara sederhana yaitu manajemen yang dapat diartikan sebagai proses perencanaan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kepuasan yang mungkin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dengan jangka panjangnya. Hal ini dapat dilakukan karena perusahaan ingin mengidentifikasi cara terbaik untuk sampai dengan tujuannya. Secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Tujuan manajemen strategi. Setelah memahami pengertian manajemen strategi dan berbagai pengertian dari beberapa ahli, penting juga kalian ketahui tujuan utama penerapan manajemen strategi dalam sebuah organisasi. Tujuan ini berikut ini. Yang pertama di sini ada memberikan arahan dalam mencapai tujuan. Jadi maksudnya di sini itu manajemen strategi bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya manusia, sumber daya alam agar selara dan efektif. Dalam mencapai tujuan perusahaan, arahan ini memberikan landasan bagi pengendalian dan keberhasilan. Kedua, menjaga kepentingan dari beberapa pihak. Jadi maksudnya di sini itu strategi yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, seperti pemegang saham, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. 3. Mengantisipasi perubahan. Strategi ini dapat mengantisipasi perusahaan dan menyiapkan pedoman untuk adaptasi dan pengendalian. Perluas kerangka pikir secara preventif. Dan yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Manajemen strategi bertujuan untuk mengintegrasikan upaya pada peningkatan keefisienan dan efektivitasan organisasi.
memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal. Jadi dari tujuan-tujuan tadi memberikan gambaran bahwa manajemen strategi tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga membangun keberlanjutan dan adaptasi perusahaan dengan jangka panjang. Dari manajemen strategi, Fungsi dari manajemen strategi yaitu yang pertama, menentukan arah dan tujuan. Fungsi utama manajemen strategi adalah menentukan arah dan tujuan jangka panjang perusahaan yang melibatkan pengembangan visi dan misi serta menetapkan target dan sasaran strategi. Dan yang kedua, analisis dan pengembalian keputusan. Manajemen strategi melibatkan analisis penyeluruhan terhadap lingkungan internal dan eksternal, termasuk melakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Dan yang ketiga ada alokasi sumber daya. Manajemen strategi bertanggung jawab atas kebutuhan alokasi sumber daya efisien, termasuk tenaga kerja, modal, dan aset lainnya, agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas strategi. Dan yang keempat di sini ada pengembangan dan implementasi strategi. Dan yang keempat di sini ada pengembangan dan implementasi strategi. Setelah strategi dirumuskan, manajemen strategi bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dan yang kelima ada pengawasan dan evaluasi. Fungsi penting lainnya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan. Hal ini mencakup peninjauan kinerja perusahaan dan melakukan penguasaan strategi jika diperlukan. Berikut manfaat manajemen strategi. Yang pertama ada meningkatkan efisien operasional. Dengan adanya perencanaan strategi, perusahaan dapat mempromosikan sumber dayanya dengan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Manajemen strategi membantu perusahaan untuk lebih mengembalikan cepat atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang lebih baik, yaitu dalam manajemen strategi mendukung pengembalian keputusan yang lebih tepat dan terinformasikan. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Melalui strategi yang efektif ini, perusahaan dapat meningkatkan posisi kompetitifnya. Dan yang kelima, memperjelas arah dan tujuan. Manajemen strategi membantu menetapkan dan mengkomunikasikan visi dan misi perubahan kepada semua stakeholder. Dan yang keenam, cara menyusun manajemen strategi dengan baik, yaitu proses memerlukan perencanaan yang matang dan efektif yang cermat. Yang pertama di sini yaitu membutuhkan pengembangan visi dan misi. Di sini langkah awal adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan imperatif yang menjadi acuan bagi arah strategi organisasi. Dan yang kedua, analisis situasi. Melakukan analisis SWOT yaitu strengths, weakness, opportunity, dan threats, untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Dan yang ketiga, menetapkan tujuan strategi. Berdasarkan hasil analisis, tentu tujuan strategi yang sesuai dan realitas baik jangka pendek maupun jangka panjang maksud saya. Dan yang keempat, formasi strategi.
pengembangan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, implementasi strategi. Terapkan biaya. Pokoknya itulah. Mungkin cukup sekian penjelasan manajemen strategi dari saya. Saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.